Seorang menteri dikabarkan operasi bypass, lalu ternyata adiknya sudah lebih dulu pergi dengan kondisi serangan jantung. Siapa sih yang dibilang keturunan atau riwayat penyakit jantung itu seperti apa? Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Bagaimana cara pencegahannya? Ini yang saya mau bahas dari sisi ini sebenarnya ya. Jadi cerita mengenai ex-menteri yang di bypass ini, masuklah. Dia bilang, dok bahas dong gitu. Oke, saya bahas ini ya. Memang kalau orang punya keturunan riwayat penyakit jantung dalam keluarga, misalkan orang tuanya atau mungkin saudara kandungnya memang punya riwayat sumbatan pembuluh darah jantung, sebaiknya langsung periksa semua yang lain. Screening langsung. Ada atau nggak ada keluhan, screening aja. Screeningnya apa tergantung orangnya sebenarnya. Jadi ini kita mesti periksa nih, yang mana yang mesti diperiksa dan apa pemeriksaannya. Tergantung orangnya juga. Memang hal yang menarik adalah waktu itu saya udah pernah lihat sih berita mengenai adik beliau yang waktu itu serangan jantung ceritanya. Saya udah berpikir, wah ini harusnya sih kalau ada yang bisa kasih tahu ya, harusnya cek juga nih kakaknya. Walaupun nggak ada keluhan, kelihatan sehat, tapi harus cek juga sama. Nggak tahu siapa yang ngasih tahu atau beliau sadar sendiri, tapi ternyata beliau benar check up dan ternyata ketahuan tuh. Nah sebelum terjadi serangan jantung udah check up duluan. Itu hal yang paling benar yang harus dilakukan. Kalau punya keturunan riwayat penyakit jantung, sebaiknya Anda cek. Karena walaupun nggak ada keluhan sama sekali, baik-baik atau kelihatan sehat-sehat aja, we never know because it's like a time bomb. Itu kayak bom waktu di situ. Orang sehat-sehat aja, baik-baik aja, tiba-tiba terjadi serangan jantung. Jadi sumbatan itu nggak selalu 100%. Ada yang 50%, 70%, 80%. Nah, ketika orang tersebut tidak ada aktivitas yang tinggi, dia masih bisa olahraga. Ya mungkin olahraganya nggak cepet-cepet. Dia olahraganya mungkin ya santai aja. Kan saya sering bahas tuh, jalan cepet sama jalan santai itu beda sebenarnya. Jalan santai bukan olahraga. Kalau Anda pernah lihat, kemarin sempat rame banget, jutaan views tuh ada di Instagram saya. Anda lihat Instagram saya deh, ini alamat Instagram saya. Saya suka bagi tips mengenai hidup sehat, makanan, olahraga, cara-cara olahraga dan lain-lain itu ada di sana. Dan itu waktu itu saya bahas mengenai jalan cepet. Saya bilang jalan santai itu bukan olahraga. Wah rame itu komen, masa jalan santai bukan olahraga? Emang bukan. Jadi orang yang jalan santai, oksigennya nggak banyak dibutuhkan. Jantungnya ya butuh oksigen cuma sedikit. Akhirnya ya dengan sumbatan 70% pun orang masih santai-santai aja, nggak ada keluhan. Tapi dia sudah punya sumbatan 70%. Orang yang punya sumbatan 70% jalan santai, mungkin masih santai-santai aja, nggak ada keluhan. Karena dia nggak tahu, nggak aware, akhirnya hidup seperti biasa. Nggak ada pencegahan, nggak tahu gimana cara strict supaya bisa mencegah terjadi penyumbatan. Sampai tiba-tiba sumbatan mungkin udah 90%. Kalau dia tiba-tiba serangan jantung, ya jadi 100%. Tapi ada juga orang 100%, tapi tidak serangan jantung karena banyak kolateral, aliran pembuluh darah halus yang mungkin timbul karena orangnya rajin olahraga. Nah jadi penyumbatan pembuluh darah ini nggak selalu menimbulkan keluhan. Kadang keluhannya langsung ya check out, langsung pergi orangnya. Ya nggak ada maksudnya gitu ya. Tapi ada juga orang yang memang nggak ada keluhan, nggak tahu, tiba-tiba cepat capek aja. Macam-macam keluhan yang mungkin timbul atau ada yang tiba-tiba kejadian mendadak. Nah, karena itu memang jantung itu untungnya tidak semuanya mendadak tiba-tiba. Karena sebenarnya kejadiannya udah lama. 10-20 tahun sebelumnya udah mulai terjadi. Kalau nggak check up, ya nggak akan tahu. Gimana cara tahunya? Orang nggak ada keluhan, terus dia nggak mau check up juga. Ya jadi mau periksa apa? Pasti orang alasannya akan nggak ada rasa apa-apa, sehat-sehat aja. Memang begitu. Kenapa bisa ada orang yang nggak periksa dari sebelumnya, padahal udah jelas tahu bahwa penyakit jantung ini bisa dicegah? Ya karena ada aja orang yang denial, ada aja orang yang memang ya keras kepala aja gitu. Nggak mau check up, nggak mau pencegahan juga. Ya disuruh jaga makan nggak mau, suruh olahraga juga nggak mau, tetap merokok aja misalnya gitu. Ya itu, semua dikasih tahu ya nggak mau berubah aja. Ya makanya kalau Anda lihat sekarang kenapa saya menyediakan waktu untuk memberikan edukasi ini secara free, gratis buat Anda semua yang nonton. Anda boleh subscribe dulu. Karena apa? Yang saya lihat setiap hari adalah orang terlanjur. Itu penyesalan di mata mereka. Keluarganya sedih minta ampun. Saya menyediakan waktu untuk memberikan edukasi ini karena saya nggak mau Anda yang menyaksikan ini atau orang lain di luar sana yang masih merasa sehat-sehat aja, terus dia tiba-tiba serangan jantung. Udah terlalu banyak saya lihat orang serangan jantung. Selama ini mungkin saya udah melihat ribuan. Karakterisasi saya lakukan, pasien pasang stent. Kalau saya sebagai dokter mikir, kayaknya sih ya udah cukup ya begini aja.
Tapi nggak bisa, karena saya udah lihat itu ribuan kali. Setiap kali saya pasang stand, pasang ring jantung, saya selalu berpikir gini, kenapa orang ini dulu nggak tahu? Karena ada di antara mereka yang nyesel dan bilang sama saya, dok, coba tahu dari dulu ya, kalau ini memang bikin jantung saya rusak, tersumbat, kenapa nggak dari dulu saya dikasih tahu gitu. Itulah kenapa makanya bagi Anda yang menyaksikan ini, coba deh Anda kasih tahu orang-orang, supaya ya harus serius, jantung Anda cuma satu. Anda diberi kesempatan untuk bisa menjaga. Kalau Anda diberikan anugerah Tuhan, dikasih berkat jantung yang bagus, ya tolong dijaga aja. Nanti kalau udah terlanjur ada penyempitan, ada kerak, susah untuk berubah lagi. Kadang pasien nanya, dok ini bisa berubah nggak? Ya nggak bisa. Kalau udah terlanjur ada penyempitan, Anda mau diet, mau olahraga, ya nggak bisa. Itu penyempitan ya penyempitan, tetap ada. Sulit untuk berubah lagi, ya kecuali kalau emang penyempitan berat kita pasang stand, ring, ya kebuka lagi, tapi it's never be the same. Nggak sama ya, karena ya ada stand di dalam kan. Memang udah dibuka ya, tapi Anda punya kesempatan kedua, Anda punya kesempatan untuk bisa merawat supaya nggak sampai jantungnya penyempitan ulang atau sumbatan lagi. Bahwa pencegahan, preventif, screening, check up itu selalu pasti lebih baik. Kalau kita check up juga, jangan check up asal, harus check up sesuai dengan orangnya. Ada pasien misalkan dia check up-nya treadmill, ada check up-nya CT scan, ada check up-nya, oh ini Pak di MRI dulu. Lain-lain, kondisi dia beda, kenapa dia punya faktor risiko juga beda. Kita harus lihat orang ini. Jadi nggak bisa cuma asal paket aja. Kadang-kadang cek paket itu kan yang diperiksa, kita pilih, oh ini paket yang mana? Oh pilih paket silver, mungkin pilih paket premium, paket eksekutif. Ya itu kan nama aja. Tapi apa yang penting? Apa hasilnya? Apa tindak lanjutnya? Follow up-nya apa? Ini mesti diapain? Setiap orang pasti beda. Saudara pun mungkin beda, lain. Karena kondisi orang pasti lain-lain juga. Jadi tergantung kebutuhan pasien itu apa sih kebutuhannya. Nah jadi karena itu yang namanya check up, screening, pencegahan, itu yang paling penting. Karena untungnya sebagian besar penyakit jantung, dan terutama yang sumbatan, masalah sumbatan itu bisa dicegah sebenarnya. Sangat bisa dicegah, asal tahu dari awal. Ya jadi kembali lagi saya bahas mengenai ex-menteri tadi ya, yang udah di bypass. Saya bypassnya sendiri saya nggak bahas karena itu udah teknologi lama, udah sering ya, maksudnya udah di Indonesia tuh udah sering banget dilakukan bypass. Bahkan di rumah sakit saya di Silom Karawaci udah melakukan bypass dari tahun 95, jadi ya udah lama. Tapi yang saya bahas adalah bagaimana pencegahan itu harus dilakukan. Dan bagaimana kaitannya orang yang punya jelas faktor risiko keluarga, punya keluarga yang punya risiko penyakit jantung, dia harus cepat, biar cepat ketahuan gitu. Dan yang saya ingatkan kembali adalah bahwa bagaimana kita olahraga, rutinitas kita makan, itu sangat berpengaruh pada kesehatan jantung dan pembuluh darah. Makanya kenapa kalau Anda lihat, saya banyak post mengenai bagaimana sih menjaga makan, bagaimana sih olahraga di Instagram saya dan juga di video ini. Kalau Anda belum subscribe, Anda boleh subscribe dulu supaya Anda selalu update mengenai kesehatan jantung dan pembuluh darah ya. Jantung dan pembuluh darah ini bisa dijaga, bisa dirawat dengan baik. Anda cuma perlu tahu caranya gimana. Anda boleh tulis komen, bertanya apa, nanti saya akan bikin konten edukasi lagi supaya semua makin pinter menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Sampai ketemu.